Ditemani kebersamaan Anda bersama RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk acara kami Religi Pagi dengan satu tema, apakah benar bulan Syawal itu merupakan bulan peningkatan, dan nanti akan diantarkan oleh rekan Tete Renggani. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi pendengar semua yang selalu setia mendengarkan Pro 4, Pro 1 dan Pro 2 di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ramadan di rumah saja bersama RRI Yogyakarta. Ya, pendengar pagi ini di Religi Pagi tentunya nanti bisa Anda tanya-tanya ya, bisa melalui line telepon dan juga bisa melalui WhatsApp. Dan bismillahirrahmanirrahim, rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki puasa di hari yang ke-29. Tentunya warna-warni Ramadan selalu ada di rumah kita. Oke, pagi ini saya sudah tersambung dengan Ustadz Tripitara dari UMY, dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi, Ya, pendengar semuanya. Oke, selalu sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mbak Titi. Ya, di tengah-tengah aktivitas tentunya ya Ustadz? Iya, insya Allah. Oke, Ustadz, kita tadi sudah kita dengarkan bersama disampaikan oleh rekan Dina Febrina, apakah benar bulan Syawal itu bulan peningkatan. Kita pengen tahu lebih banyak lagi nih. Karena sebentar lagi kita ini ya udah mau masuk Idul Fitri. Tentunya di bulan-bulan yang Ramadan itu banyak sekali yang memang harus ada evaluasi untuk diri kita ya. Dan Betul. untuk melakukan peningkatan-peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya begitu Ustadz. Silakan waktunya untuk menyampaikan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang senantiasa diberikan rahmat Allah SWT, di dalam hari yang sudah tinggal satu hari lagi kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, insya Allah. Hari yang sudah pada puluhan yang terakhir dan tinggal satu hari lagi, insya Allah kita sudah mau memasuki bulan yang berikutnya, meninggalkan bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal. Maka tema kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan. Apakah benar bulan Syawal itu bulan peningkatan? Selama ini yang namanya Syawal itu sering diartikan oleh kita semuanya adalah bulan peningkatan. Nah, di dalam sejarah istilah bulan Syawal, Syawal itu dalam tulisan bahasa Arabnya wawunya itu pakai tasdid sehingga W-nya double, Syawal. Di dalam sejarah tentang bulan Syawal ini, Ibnu Alan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa penamaan bulan Syawal itu diambil dari kata Syalat al-Ilbil, yang artinya bahwa pada saat itu kebiasaan orang-orang Arab itu dalam kondisi melihat unta itu mengangkat atau menegakkan ekornya. Jadi istilah itu dalam bentuk sebuah pengertian adanya unta yang ekornya menuju ke atas begitu. Nah, dahulu saat Syawal orang-orang Arab ini membiasakan ketika masuk ke bulan Syawal ini mereka menggantungkan alat-alat perang mereka. Kenapa disebabkan menggantung alat persenjataan mereka ini? Disebabkan karena sudah dekat dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan setelah Syawal itu bulan-bulan haram, yaitu bulan yang dilarang untuk berperang.
Nah, sesuai bulan Syawal, orang yang akan memasuki bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah dan juga Muharram, itu dalam bentuknya 3 bulan yang dilarang untuk melakukan suatu peperangan. Ini sebuah etika di dalam budaya Arab begitu. Nah, beda dengan orang Jawa dan dengan orang Arab. Maka kalau di Jawa itu bulan Syawal dianggap bulan baik untuk pernikahan gitu. Tapi kalau orang Arab mengatakan bulan Syawal dianggap dalam bentuk bulan sial. Karena itu ketika di bulan Syawal, kalau orang Jawa mengadakan perhelatan pernikahan itu sesuatu hal yang lazim dan dipilih dengan hari yang baik. Nah, banyak orang beranggapan bahwa Syawal ini, sementara banyak orang mengatakan bulan peningkatan. Artinya yang dimaksud adalah peningkatan amal dan kebaikan, karena setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaan di dalam tema kali ini, apakah benar yang namanya bulan Syawal itu bulan peningkatan? Kalau bulan peningkatan itu apakah benar di dalam bulan Syawal ini kita setelah selesai menyelesaikan puasa 1 bulan penuh ini, ibadah dan amal soleh kita ini apakah justru di bulan Syawal meningkat? Ini suatu pertanyaan yang pertama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka pendengar bisa lihat pertanyaan yang berikutnya untuk menjawabnya. Apakah ada bulan di luar bulan Ramadan yang bisa mengalahkan kehebatan orang di dalam beribadah di dalam 1 bulan di antaranya dengan dibandingkan bulan Ramadan? Jadi apakah kita ini ketika di luar bulan Ramadan ada satu amalan-amalan ibadah kita bisa mengalahkan kehebatan di dalam sebuah bulan Ramadan ini ketika kita beribadah gitu. Yang berikutnya pertanyaannya ketiga, coba kita pikirkan dan renungkan, apakah ada perintah Allah untuk puasa setiap hari selama sebulan penuh di luar bulan Ramadan? Nah, jadi kalau kita bertanya kalau di bulan Syawal itu apakah benar bulan peningkatan, maka apa iya di luar bulan Ramadan ada perintah puasa selama 1 bulan penuh? Lalu yang pertanyaan yang keempat, apakah ada perintah Allah untuk iktikaf di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ini kita, di bulan yang terakhir ini, bulan yang ketiga adalah sering menjalankan ibadah yang namanya iktikaf, dan itu sangat dianjurkan untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Yang berikutnya pertanyaan yang kelima adalah apakah jumlah orang yang tadarus Quran di bulan Syawal nanti akan lebih banyak dibandingkan bulan Ramadan? Ini kita bisa menjawabnya. Bisa jadi di bulan-bulan Syawal kita bisa jadi yang tadinya penuh dengan tadarus setiap hari, ternyata di bulan Syawal justru banyak kesibukan yang tidak menyempatkan bertadarus begitu. Dan bisa kita simpulkan dari pertanyaan tadi untuk menanyakan pada diri kita, apakah pendengar RRI ini mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Syawal ke depan ini? Ini sebuah refleksi pertanyaan untuk kita jawab. Ketika memang itu bulan peningkatan, berarti ketika di dalam bulan Syawal ini ibadah kita bisa mengalahkan di dalam bulan Ramadan ini. Nah, dengan RRI yang berbahagia, jadi apa makna bulan Syawal bagi kita setelah menjalani hidup di dalam bulan suci Ramadan ini? Syawal itu sesungguhnya bulan seperti bulan yang lain di luar bulan Ramadan, yaitu merupakan bulan yang penuh dengan realita hidup. Syawal adalah bulan implementasi dari diklat yang kita sudah lakukan selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita di dalam bulan Ramadan adalah menjalani sebuah training, pendidikan dan latihan. Dan bulan Syawal adalah bulan untuk menilai kualitas kita sebagai manusia ini yang selama ini mengaku-ngaku beriman. Dan ini menjadikan orang harusnya di dalam bulan Syawal itu ditunjukkan diri kita sesuai dengan goal puasa, yaitu menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, apakah kita di dalam bulan Syawal nanti
akan menjadi orang yang betul-betul bertakwa, atau malah justru sebaliknya. Yang berikutnya adalah di dalam bulan Syawal ini justru yang terpenting dalam bulan-bulan ke depan ini, yang pertama adalah belajar istiqomah dalam beramal soleh, istiqomah dalam ibadah pada Allah, dan yang ketiga adalah istiqomah untuk senantiasa berakhlakul karimah. Di dalam Quran surat Fussilat ayatnya 30-31 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian istiqomah dalam keyakinan tersebut, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah padamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nah, ini yang harus kita lihat di dalam sebuah training 1 bulan penuh ini. Marilah kita ke depan di bulan setelah Ramadan ini, cobalah kita istiqomah di dalam melakukan. Mohon maaf ini terputus dengan Ustadz Tripitara yang sudah menjelaskan juga ini tentang apakah benar bulan Syawal itu bulan peningkatan. Ternyata memang sebentar lagi kita memasuki bulan Syawal, 1 hari lagi insya Allah. Dan semoga apa yang tadi disampaikan sedikit dengan Ustadz Tripitara sudah kita pahami juga ini ya. Oh, sudah tersambung kembali dengan Ustadz Tripitara. Silakan Ustadz. Baik, mohon maaf terputus tadi ya. Jadi di dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita nanti di dalam bulan Syawal, cobalah kita belajar untuk menjadi orang yang istiqomah. Setiap saat kita di dalam aktivitas bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, banyak hal yang kita lakukan dalam ibadah, maka cobalah kita teruskan di dalam kebiasaan-kebiasaan dalam 1 bulan penuh ini di bulan-bulan Syawal ke depan. Begitu sebagai Mbak Titi. Iya, oke, Ustadz. Dimana sekarang di ujung telepon sudah tersambung juga ini Ibu Indra yang ada di Cirebon yang mau menunggu Ustadz sampai jelasinnya selesai ini tadi ya. Oke, Assalamualaikum Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Iya, terima kasih Bu Indra. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz Tripitara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Ya, melegakan sekali mendengar uraian tadi, Pak. Nah, mungkin saya agak sedikit berpendapat, sepertinya maaf, bukan peningkatan ya, kan pada mulai Syawal itu setelah kita berpuasa selama 1 bulan, maka diri kita dikatakan kembali suci sebagaimana ketika baru dilahirkan. Jadi kita telah menemukan jati diri dan start untuk berpikir agar mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya. Nah, mungkin ini sedikit lain dengan peningkatan ya Pak, tapi mirip-mirip. Nah, ini bagaimana pencerahan dari Pak Ustadz Tripitara. Terima kasih. Terima kasih pula Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon berikutnya, kita buka 4 penelpon ini ya Ustadz ya. Nanti setelah penelpon masuk nanti kita lanjut kembali untuk Ustadz bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan yang tidak bisa telepon bisa juga melalui WhatsApp ya di 0811 2711911. Kita buka telepon tapi kalau sudah ada telepon masuk. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Ya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nani di Bantul, Mbak. Ibu Nani di Bantul. Silakan Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Sehat di Pak Ustaz, ya? Alhamdulillah Bu Nani, sehat. Awal tadi pakai tasjid ya, awal dok. Ya. Ini peningkatan. Ini besok
besok kita lihat untuk saya sendiri. Biasanya itu kalau awal sawal tuh jamaah subuhnya suka hilang. Jadi mungkin kalau ibu-ibu kayaknya sibuk. Nah, tapi kalau untuk tahun ini Ustaz, tahun ini kan seperti tidak ada acara apa-apa Ustaz. Anak nggak pulang, cucu, keluarga juga nggak pada datang. Ini kan sebenarnya kesempatan bagus untuk mempertahankan yang Ramadan yang sudah jalankan, rajin ya Tuhan, jamaah, salat itu terus baca Qurannya satu hari bisa satu juz, dua juz ya. Dalam Ramadan bisa khatam 2 kali Ustaz ya. Jadi ini untuk sawah ini nawar kenyang. Ini nanti yang dipertahankan kualitasnya atau kualitas dan kuantitasnya Ustaz. Jadi kalau kemarin satu hari bisa 1 juz 2 juz, besok itu misalnya sawah itu kan terus jatuh sedikit, tapi mempelajarinya agak mempeng gitu. Jadi bacanya agak berkurang, tapi mau mempelajari isinya agak mempeng, itu bagaimana Ustaz? Dan kualitasnya dipertahankan dan kualitas atau aja kualitasnya aja Ustaz. Jadi soalnya memang sawah itu temennya jadi berkurang kan Ustaz, yang bareng-bareng ngaji, bareng jamaah itu kemana yang seperti ini Ustaz. Oke, terima kasih Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan penelpon berikutnya kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Hasan dari Pleret. Pak Hasan di Pleret, silakan Pak Hasan. Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasan. Dan mewacanakan bahwasanya bulan Awal adalah suatu bulan peningkatan dalam berbagai amalan-amalan ibadah. Pertama, apa saja dan seberapa kita dapat terus mempertahankan dari 11 bulan setelah selesai Ramadan itu kepada amal-amal yang berlanjut. Tentunya dari tahun ke tahun mulai kita lakukan atau melaksanakan amal setelah kita takwa dan bermasuk agama Islam ini. Tentunya dalam hal tersebut ada beberapa yang perlu kita belajar dari Ramadan yang berlalu hingga Ramadan berikutnya. Kira-kira hal tersebut bagaimana kita mewacanakan hal tersebut. Ya, tentunya hal tersebut perlu sekali butuhkan dan kita amalkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Satu penelpon terakhir ya, ini Pak Ustadz ya, sebelum dijawab pertanyaannya. Kita terima. Assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Yayu, Mbak Titi. Ibu Yayu ada di Jalan Parangtritis ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Salam sehat semangat ya Pak Ustaz. Amin. Keluarga yang rumah juga pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 di situ. Iya. Begini Pak Ustaz, memang kalau setelah Ramadan itu jamaah di masjid kami juga mengalami peningkatan, tetap juga kemajuan. Kemajuan itu mengenai softnya Ustaz. Softnya itu bertambah maju, tambah berkurang malahan. Jadi saya kira itu malah sudah kayak seperti tradisi tahunan Ustaz. Ya, yang saya tanyakan ini gimana kita, khususnya saya sendiri, untuk menjaga dan membangun keistiqomahan kita dalam beribadah ini Ustaz, agar setelah hari raya pun, setelah Ramadan pun kualitas iman kita tetap meningkat. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin satu pertanyaan untuk dijawab terlebih dahulu Ustadz. Nanti karena kita di pukul 5.30 kita jeda untuk mendengarkan mutiara hadis ya. Silakan dari Bu Indra dulu di Cirebon, silakan dijawab Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Titi. Yang pertama dari Bu Indra, bagaimana dalam bentuk pendapat tentang kembali suci di bulan Syawal itu kita menjadi manusia yang menjadi fitrah manusia, yaitu maksudnya suci kembali. Nah, di dalam bentuk kembali suci ini harus ada sebuah pertanyaan. Bagaimana selama kita di dalam bulan suci Ramadan ini, benar-benarkah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan secara benar? Ketika kita ibadah puasa, waktu yang diberikan dalam waktu sebulan ini, kita tidak memanfaatkan diri dengan sebaik mungkin, melakukan kuantitas maupun kualitas ibadah kita,
di lain hari atau bulan di luar Ramadan kita, apakah menjadi bulan yang istimewa bagi kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Makanya ketika kita di dalam bulan suci Ramadan ini, ketika memang kita bisa menjadi manusia yang memanfaatkan betul, tidak ada satu hari atau detik dan jam yang ada di dalam bulan suci Ramadan kita manfaatkan betul-betul, maka kita bisa menjadi manusia yang betul-betul menjadi, dalam pengertian Ibu Indah tadi, menjadi suci kembali. Karena ibadah kita banyak yang kemudian dilakukan dengan mohon ampun zikrullah dalam bentuk istighfar yang sebanyak-banyaknya, itikaf dengan merefleksikan diri mohon ampun tadi, sampai akhirnya mengevaluasi diri di bulan ke depan, di hari di luar Ramadan. Inilah dia menjalani hidup yang benar-benar menjadi dirinya seperti baru lahir. Itu bisa, tetapi ketika tidak di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh hati kita melakukannya dengan benar, maka justru itu adalah tidak sampai bisa seperti itu. Begitu Bu Indra. Kemudian Bu Nadi ya, jadi ketika bulan Syawal, bagaimana kita bisa mempertahankan dalam bentuk kualitas maupun kuantitas ibadah kita? Bagaimana caranya kita? Padahal ini dalam bulan Ramadan dan bulan Syawal ini kita dalam keadaan pandemi. Nah, ada sebuah kesempatan yang sebetulnya ada, tetapi kembali lagi pada kita semuanya, bahwa manusia itu sering lupa yang namanya diberi kesempatan waktu, itu menyia-nyiakan waktu. Ketika dia dalam keadaan waktu longgar, dia masih santai-santai. Begitu dia kemudian waktunya sempit, dia baru terjadi gerobakan begitu ya, menjadi nabrak sana nabrak sini, dan itulah manusia tempatnya lupa. Maka cara kita agar supaya bisa menjadi manusia yang istiqomah, belajar, artinya sebuah latihan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Setiap kita mendapatkan ilmu sedikit, setiap kita bisa mengerjakan sedikit, maka realisasikan berikutnya apa yang sudah kita dapatkan tadi untuk diimplementasikan terus. Dan sedikit terus ini akan menjadi kebiasaan kita menjadi bisa istiqomah. Dan istiqomah itu memerlukan suatu kapasitas diri orang dengan iman dan prinsip hidup yang jelas. Dan yang lebih penting lagi untuk bisa menjadi istiqomah adalah kita harus visioner, yaitu ingat tujuan hidup kita, fokus pada tujuan ke depan kita, ingin menghadap Allah. Dalam menghadap Allah inilah tujuan yang ending hidup manusia. Maka ketika kita lengah sedikit, kembali lagi ingat visi kita ke depan, ingin kembali kepada Allah. Nah, dengan ingin kembali kepada Allah, disinilah yang kemudian kita bisa istiqomah. Begitu Bu Nani. Bu Nani di Bantul. Di Bantul, ya. Oke Ustadz, kita jeda terlebih dahulu ya Ustadz. Nanti kita lanjut kembali setelah kita dengarkan bersama mutiara hadis tidak berlebihan dalam ketaatan. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatta'un qalaha thalathan rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan atau keterlaluan. Beliau mengucapkan kalimat itu 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Ramadan di rumah aja bersama RRI Yogyakarta. Iya, masih Anda dengarkan RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih di Religi Pagi bersama Ustadz Tripitara. Ya, Ustadz masih tersambung di ujung telepon ini? Masih. Ya, masih tersambung ya. Oke, lanjut kembali untuk menjawab pertanyaan berikutnya ini Ustadz, karena mungkin agak singkat-singkat juga ya Ustadz jawabannya, karena yang WhatsApp juga banyak lumayan. Oke, silakan. Baik. Untuk terima kasih Mbak Titi. Pak Hasan di Pleret, silakan.
Ya, dari pertanyaan Pak Hasan ini, bagaimana kita bisa mempertahankan ibadah ini? Yang kita harus lakukan yang pertama adalah ketika kita tidak bisa mempertahankan, itu sebetulnya penyebabnya iman seseorang itu tidak stasioner. Maka untuk biar bisa stasioner, yang pertama istiqomah itu stasioner, jangan biasakan kita ini mengikuti perasaan, yaitu risau, gelisah, cemas, ya, kalau khawatir. Ini yang akan menyebabkan seseorang mudah sekali tidak istiqomah. Ya, ketika kita memiliki kebiasaan risau, cemas, ini kebiasaan kita bisa mengumbar kebebasan persepsi diri kita, yang akhirnya menjadi ego yang tinggi, hasrat nafsu yang besar, menjadi satu hal yang kita sudah baik menjadi turun. Nah, terjadilah kita tidak mampu mempertahankan kebiasaan kebaikan itu. Maka cobalah kita latih tadi, kembalikan visi kita ke depan untuk bisa menjadi manusia yang ingin kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Lalu yang berikutnya Bu Yayu, yaitu di Jalan Parangtritis. Ya. Nah, bagaimana kita ini terjadi kondisi soft semakin maju di akhir bulan Ramadan gitu ya, sampai akhirnya Syawal tinggal beberapa jamaah saja. Bagaimana kita bisa membangun istiqomah tadi? Sama, jadi pengertian di dalam membangun istiqomah itu adalah bagaimana kita ketika melakukan apapun yang namanya ibadah, amal soleh, jangan mencari sesuatu yang banyak lalu kita kerjakan bareng. Mulailah dengan sedikit demi sedikit, karena kebiasaan kita inginnya adalah mengejar dengan waktu yang pendek tapi dengan jumlah yang banyak. Akhirnya kedodoran bagi manusia yang menjalaninya. Sehingga yang kita harus lakukan itu biasakan sedikit demi sedikit. Nabi juga meminta kepada kita ini ketika melakukan amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan, mulailah dari sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Itu kunci dari istiqomah seperti itu. Dan oke, mohon maaf terputus ini bersama Ustadz Tripitaran. Kita nanti mencoba kembali untuk terhubung dengan Ustadz Tripitara. Dan nanti kita lanjut kembali yang WhatsApp, nanti kita bacakan satu persatu. Tentunya pengen tahu sekali jawaban dari Ustadz Tripitara, pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan melalui WhatsApp. Sudah tersambung kembali Ustadz, silakan waktunya. Ya, baik. Jadi prinsipnya ketika kita ingin istiqomah itu, coba perhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah 216 gitu ya Bu. Boleh jadi kamu sangat tidak menyukai peristiwa yang menimpa diri kamu, padahal itu sangat baik sekali bagimu. Boleh jadi sesuatu yang sangat kamu sukai, padahal sesuatu itu sangat tidak baik bagi kamu. Hanya Allah lah yang maha mengetahui, kalian tidak tahu apa-apa. Artinya kita ini mudah terombang-ambing oleh persepsi kita, terombang-ambing oleh keinginan-keinginan kita, sehingga di dalam sebuah keinginan inilah yang akhirnya tidak menjadikan kita punya keteguhan di dalam memiliki sebuah tujuan tadi. Sehingga hilangkan itu. Ketika ada satu godaan yang seperti itu, kita kembali lagi. Memang namanya ibadah, yang amal soleh itu sesuatu yang tidak mudah, berat, dan harus dijalani dengan kesungguhan. Begitu Bu Yayu ya? Ya, Bu Yayu di Jalan Parangtritis. Oke, kita beralih ke WhatsApp ini Ustadz. Ya. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Ibu Uut di Keparakan. Apakah kalau sholat id di rumah harus dengan khutbah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah amalan apakah yang harus dilakukan wanita yang berhalangan untuk meraih Lailatul Qadar? Dan yang ketiga adalah adakah larangan wanita berhijab yang ada punuk untanya begitu Ustadz? Silakan. Ya, jadi kalau tadi sholat id di rumah itu apakah harus menggunakan khutbah? Itu jawabnya tidak harus. Bagi yang tidak bisa khutbah tidak ada masalah gitu. Kemudian tadi untuk wanita yang mengalami haid begitu ya. Iya. Apakah juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Insya Allah bisa, karena yang namanya beramal soleh, beramal ibadah tidak harus dalam bentuk orang yang harus bersuci seperti itu. Memang itu Allah memberikan sebuah perkecualian bagi wanita yang di dalamnya ada bulan, di dalam ada haid itu ya, sehingga Allah itu maha segalanya bagi
manusia seluruh alam semesta ini. Jadi tidak dalam bentuk diskriminatif, sehingga ketika itu tidak bisa itikaf, masih bisa dilakukan amal ibadah yang lainnya. Dan itu adalah yang namanya mendapatkan Lailatul Qadar, itu adalah menjalani sebuah amalan-amalan ibadah dan amal soleh kita yang terbaik di bulan itu, di hari-hari itu, sehingga di saat ada suatu Lailatul Qadar itu turun, dia sedang mengalami suatu aktivitas yang penuh dengan sebuah kebaikan di dalam dirinya, amal solehnya itu. Begitu. Kemudian tadi hijab yang menggunakan punuk itu maksudnya bagaimana? Saya kok belum begitu paham. Ya, begitu Ibu Uut dikeparakan. Mungkin nanti bisa WhatsApp kembali tentang yang dimaksud pakai punuk gitu ya, Ustadz ya. Iya. Oke, selanjutnya kita bacakan lagi, ini ada dari Bapak Sunario yang ada di Sidomulyo, Kulon Progo ini. Ustadz, seperti apa ciri-ciri orang yang puasa Ramadannya itu berhasil sehingga ketika memasuki Syawal termasuk orang-orang yang meraih kemenangan? Silakan. Baik, Pak Sunario di Sidomulyo. Jadi ketika orang itu puasanya menjadi puasa yang berhasil diterima Allah itu, cirinya salah satunya adalah semakin dirinya menjadi orang yang taat kepada Allah. Artinya di dalam sebuah perintah-perintah Allah ini, apapun yang dia tahu apa yang diperintahkan Allah, dia dalam bentuk selalu mentaatinya. Apapun yang Allah itu larang, dia segera meninggalkannya. Artinya semakin dia bisa mentaati terhadap apapun perintah Allah dan larangannya, ini berarti dia adalah orang yang puasanya menjadi puasa yang diterima oleh Allah SWT, berhasil puasanya, begitu. Oke, begitu Ustadz? Iya. Oke, selanjutnya ini dari Pak Haryadi ya, ditambahkan ngemplak. Takbir dalam sholat id yang benar berapa kali Ustadz? Dan adakah bacaan yang harus dibaca di antara takbir? Bagaimana ini tadi pertanyaan Pak yang di ngemplak ya? Dari ngemplak ini. Oke, sudah masuk penelpon? Oke, kita terima penelpon dulu Ustadz. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi, religi pagi. Oke, terputus. Oke, WhatsApp dari Bapak Haryadi tambahkan ngemplak ini. Oh iya. Takbir dalam sholat id yang benar itu berapa kali Ustadz? Oh iya. Dan adakah bacaan yang harus dibaca di antara takbir? Iya. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Yang pertama, takbir untuk awal itu dalam bentuk 7 kali takbir. Sebelum takbir yang dihitung ya. Kalau takbiratul ihram nggak masuk hitungan. Itu kita doa iftitah. Tetapi setelah takbir yang berikutnya, antara takbir dengan takbir berikutnya, tidak ada bacaan khusus untuk itu. Jadi itu untuk yang pertama. Yang kedua, takbir setelah berdiri itu adalah dalam bentuk 5 kali takbir ya. Jadi itu juga sama, tidak ada jeda di antara itu menggunakan bacaan apapun diharuskan baca apa tidak, begitu Pak Haryadi. Begitu Mbak Titi. Ya. Selanjutnya ini WhatsApp dari Ibu Nani, ini berada di mana tidak menyebutkan. Oke, kita terima telepon dulu Ustadz. Iya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum, religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Halo. Dari Bapak siapa di mana? Bapak Adi di Berbah. Bapak Adi. Adi di Berbah. Di Berbah. Ya. Silakan Pak Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Saya tanyakan, di negeri asalnya satu Syawal ini kan dirayakan biasa saja ya Ustaz, di Arab. Betul. Tapi kita kan dirayakan malah larut dalam kegembiraan. Iya. Itu apakah tidak membuka pintu-pintu setan untuk masuk Ustaz? Menurut pendapat Ustaz bagaimana? Kok bisa berbeda seperti itu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung dijawab saja Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Titi. Pak Adi, pertanyaannya tadi, kenapa di bulan Syawal di Arab Saudi atau di tempat asal tidak dirayakan istilah ini dalam bentuknya kok berbeda dengan kita? Iya, memang sebuah budaya itu bisa mempengaruhi perilaku orang, bahkan budaya itu sendiri ketika tidak tepat itu bisa menjerumuskan kita justru pada hal yang
ketersesatan. Nah, salah satunya adalah kalau di Jawa ini salah satu kebiasaan bulan Syawal ini ada istilahnya bodo ketupatan itu ya, di pinggir pantai biasanya itu orang-orang pesisir utara itu merayakan seperti itu dengan berbagai macam perhelatan gitu. Nah, ini kadang justru bisa menyebabkan seseorang itu larut dalam sebuah euforia yang melupakan manusia pada prinsip hidup tadi. Setelah Ramadan dia di lockdown untuk tidak makan minum dengan seenaknya, dengan ibadah yang penuh dengan banyak berbagai hal, pernik-pernik ibadah dan juga amalan-amalan yang lainnya. Ini menjadikan semuanya bisa hilang semua dari sebuah kebiasaan yang sudah baik. Nah, saya setuju dengan Pak Adi tadi bahwa kita harus mencermati dalam bentuk tradisi yang tidak tepat, ini akan bisa menyebabkan sesuatu yang mengikis keimanan seseorang. Begitu Pak Adi. Oke, begitu Pak Adi. Ini dari Ibu Nani WhatsApp ya, dari Ibu Nani di Godean. Mohon penjelasan Pak Ustadz, Ramadan merupakan bulan istimewa dan merupakan pembakaran dosa-dosa kita. Kalau kita sudah melaksanakan amalan-amalan puasa, apakah dosa-dosa yang lalu otomatis telah dihapus? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dosa-dosa yang telah lalu, ketika itu dosa yang besar, itu harus taubatan nasuha ya. Artinya ketika seseorang itu melakukan taubatan nasuha, tidak harus dalam bentuk bulan Ramadan, juga akan menjadi terkikis dosanya. Artinya bisa diampuni oleh Allah SWT. Terlebih di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga dalam bentuk ketika kita tadi sungguh-sungguh melakukan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan benar, maka justru itulah kita mendapatkan sebuah kemudahan dari Allah SWT di dalam mengeliminasi dosa-dosa kita ini tadi, dengan menambahkan amalan-amalan soleh, amalan ibadah kita untuk memperbanyak berat timbangan kita pada amal baik kita. Begitu. Oke. Gunani. Ya, kita terima telepon ya. Selanjutnya, Assalamualaikum, religi pagi. Halo. Iya, Assalamualaikum. Oke, sudah masuk. Boleh volume radionya diperkecil dulu biar tidak feedback begitu dan bisa didengarkan secara bagus. Oke, silakan dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, dengan Ibu siapa di mana dulu ini? Kalau yang sholat di rumah saja itu kan yang tidak bisa khotbah itu nggak pakai khotbah ya? Betul. Yang bisa khotbah itu wajib nggak itu Pak? Itu bukan wajib, itu rangkaian dalam bentuk ibadah sholat id, hanya itu adalah sunnah ya, bukan wajib. Oke, pertanyaan selanjutnya adakah? Biar tidak langsung tanya jawab begitu ya? Tidak wajib, maksud saya tidak pakai, walaupun bisa khotbah, tidak pakai khotbah juga boleh itu. Boleh, karena sholat id itu sendiri adalah sholat sunnah ya. Yang berikutnya di dalam rangkaian ibadah sholat id ada disunnahkan untuk ada khotbah, dan jamaahnya yang hadir itu disunahkan untuk mendengarkan khotbah tadi. Jadi sifatnya sunnah. Oke, begitu Ibu Sri. Terima kasih sekali kebersamaannya pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut kembali. Ini ada yang WhatsApp. Ustadz, saya dari Widya di Jogja. Ini apakah berjamaah bertiga dalam sholat id di rumah bolehkah? Iya, jadi dalam bentuk sholat id itu kalau menurut ulama, majelis ulama itu dalam bentuknya paling tidak minimal 4 orang untuk berjamaah dalam bentuk sholat id. Kalau bisa digenapkan dengan 4 gitu. 4 orang minimal. Iya. Oke. Selanjutnya kita terima telepon Ustadz. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kalau wabarakatuh. tidak ada khutbah, berarti seperti sholat tahajud. Ini dengan Bapak siapa dulu ini? Ini dari Pak Iksan. Pak Iksan, silakan Pak. Kalau tidak ada khutbah, berarti seperti sholat tahajud, sholat rawatib, gitu Pak? Beda Pak. Jadi bedanya karena di saat sholat tahajud kan tidak dalam bentuk takbir yang diulang-ulang dalam bentuk jumlah yang 7 ataupun 5 tadi. Iya, betul. Dan ketika sholat id itu kan sholatnya dibacakan dengan zahir ya, bukan di sir ya.
Kalau sholat tahajud kan gitu. Oh itu. Oke, terima Iya. kasih Pak Iksan. Oke, iya. Ini selanjutnya ada penelpon dari Bapak Sihana di Piungan. Bagaimana doa agar bisa tetap istiqomah, Ustadz? Iya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, salah satunya untuk bisa istiqomah itu adalah kita doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini adalah doa agar kita senantiasa diberikan istiqomah. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan hati yang Allah itu yang maha membolak-balikkan hati agar kita itu tetap dalam din Allah, artinya dalam garis-garis lurus apa yang Allah perintahkan begitu dan Allah larangkan. Begitu. Oke, begitu. Terima kasih sudah ada penelpon yang menunggu ini. Assalamualaikum. Halo, sudah masuk ini. Assalamualaikum di Religi Pagi. Oke, terputus ya. Mohon maaf. Ini dari Ibu Uut di Keparakan tadi ini menjelaskan Ustadz. Iya. Maaf Mas Pipit begitu. Biasanya kan ada wanita berhijab yang pakai dalamannya ada busanya di belakang itu loh Ustadz. Oh, Jadi rambutnya kan karena seperti panjang punuk, terus. iya, seperti punuk itu. Oh, tidak ada masalah hijab seperti itu. Artinya kita di dalam memelihara rambut panjang kan itu hal yang biasa. Karena itu ketika menggunakan hijab dia kan harus diikat. Iya. Dengan diikat itu akan menimbulkan ada tonjolan begitu ya. Tonjolan gitu di belakang Tidak itu. apa-apa. Bukan sesuatu yang membuat rambut itu kelihatan secara syar'inya ya. Iya. Tapi dalam bentukannya membentuk bentuk kepala gitu, nggak apa-apa. Iya. Oh gitu, tidak apa-apa. Karena kalau nanti dikrembyah kayak gitu kan terlihat juga ya rambutnya. Nanti ya, malah Ustadz. justru kena angin kelihatan rambutnya Iya, nanti. kelihatan rambutnya. Kadang-kala orang pakai jilbab kan ini ya rambutnya tidak ditekuk gitu, enggak, Iya, takut betul. rusak misalnya kayak gitu. Iya. Tapi begitu naik motor kena angin terlihat rambutnya. Iya, Kan juga betul, nggak betul. bagus, juga nggak baik ya. Betul, Mbak Oke, Titi. Ustadz ada WhatsApp lagi ini dari Pak Rus di Wonosari Gunung Kidul ini. Iya. Bulan Ramadan selesai, syaiton dilepaskan dari belenggu. Bagaimana membedakan godaan syaiton dan hawa nafsu, jelek atau jahat begitu? Silakan Ustadz tuh dijawab Pak Rus ini di Wonosari. Baik Pak Bos. Jadi untuk membedakan godaan syaitan atau bukan, atau malah kita sendiri yang jadi syaitan gitu ya. Ini caranya begini, ketika kita itu di dalam kehidupan ini selalu ada satu bisikan-bisikan di dalam diri kita. Bisikannya ada dua, yaitu bisikan dari hati kita. Ya, ketika kita itu melakukan sesuatu menjadikan sebuah keresahan, maka kita harus bertanya pada diri, ini berarti sesuatu yang bertentangan dengan kodrat manusia diciptakan Allah dengan sebuah kesucian. Yaitu apa? Ketika mau melakukan sesuatu. Mohon maaf terputus kembali dengan Ustadz Tripitara. Kita mencoba sambung kembali dengan Ustadz Tripitara di penghujung acara kita di Religi Pagi. Dan bisa disampaikan juga Religi Pagi, tadi juga ada WhatsApp juga ya, pengen tahu juga kalau Religi Pagi apakah masih akan disiarkan begitu. Insya Allah masih kita siarkan di pukul 5 sampai dengan pukul 6. Oke, sudah tersambung dengan Ustadz Tripitara. Silakan Ustadz untuk melanjutkan kembali. Baik, terima kasih ya. Jadi di dalam diri kita sering selalu berperang. Ya, ada suatu perang antara kita dengan kita, bukan kita dengan orang lain saja, tapi kita dengan kita, yaitu ketika kita mau melakukan suatu perbuatan baik, maka perbuatan baik ini ketika kita ini kok jadi berat dan malas, itu adalah godaan setan. Tetapi ketika kita mau melakukan suatu perbuatan yang menjadikan kita itu galau, misalnya contohnya mau melakukan sesuatu yang ingin jalan pintas, maka hati kita resah. Nah, ini sebetulnya kita sedang dalam godaan setan yang dalam posisinya apa? Karena hati nurani kita sudah membisiki, itu nggak benar, ini harus kita hindari. Tapi kok kita punya hasrat terus. Nah, nafsu kita selalu dibisiki yang berikutnya, yaitu nafsu-nafsu yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Gitu. Nah, ini adalah manusia diciptakan Allah berkemampuan dua potensi, yaitu wa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diberi kemampuan untuk berbuat fujur, berbuat jahat, dan juga berkemampuan taat. Maka
di sini selalu kita bisa berperang begitu. Makanya mohon pada Allah tadi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, agar supaya kita ini hati kita diberikan keteguhan di dalam memilih dan minta petunjuk pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah, kalau itu yang nggak benar maka tunjukkan dengan sebuah jalan yang lurus yang aku akan bisa mengikutinya. Begitu Pak Musni. Pak Rus yang ada di Wonosari Gunung Kidul. Oke, terima kasih sekali. Tidak terasa 1 jam sudah kita menemani pendengar RRI yang Ramadan di rumah saja ya. Oke, terima kasih sekali Ustadz kebersamaannya pagi. Sama-sama Mbak Titi. Semua pendengar semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada banyak tutur kata, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz Tripitara dari UMY ya, yang sudah menjelaskan panjang lebar dan menjawab semua pertanyaan WhatsApp dan juga telepon. Terima kasih sekali atas kebersamaannya pagi ini di Religi Pagi.